Waduh, baru awal Ramadan tapi kok aroma kue lebaran udah tercium ya bos? Emang deh bisnis kue kering tuh paling menjanjikan menjelang lebaran. Why? Karena permintaannya nggak pernah turun dari tahun ke tahun. Meskipun situasi pandemi belum berakhir, nyatanya nih permintaan akan kue lebaran tetap tinggi. Kita kenalan yuk sama salah satu penguasa bisnis cookies di tanah air yang sudah berdiri sejak tahun 1992. Ya, selamat datang nih di Ina Cookies. Ya, halo bos. Mau tahu nih rahasianya Ina Cookies sudah sampai 30 tahun. Ya, terus nonton aja di Cuan Bos ya. Yuhu, ini dia bos, usaha cookies milik Mama Ina. Cookiesnya Mama Ina ini selalu menjadi pilihan nomor 1 di berbagai kota besar di Indonesia. Gak cuma menjaga kualitas rasa, Mama Ina juga gak pernah bosan membuat inovasi baru sehingga bisa menjadi trendsetter cookies di Indonesia. Pantes saja usaha cookiesnya bisa bertahan hingga puluhan tahun ya bos. Nah, ini dia bos, tempat produksinya Ina Cookies. Nah, pada awal mulanya pada waktu itu kan cuma 1 karyawan, 2 karyawan, kita sama asisten rumah tangga saja. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sampai 800 dan bisa menghasilkan 5.000 toples dalam 1 hari. Nah, yang terlaku adalah ini nih, nastar. What? 5.000 toples per hari? Berarti kalau sebulan bisa sampai 150.000 toples. Banyak bener ya bos? Ya wajar sih bos, Mama Ina sudah punya 35 distributor yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau ngomongin soal cuan, ya bisnis Mama Ina ini bisa dibilang gudangnya cuan ya. Harga kuenya aja udah start di angka 100.000 per toples. Omset miliaran rupiah per bulan udah pasti di tangan bos. Kalau dibandingkan dengan kue kering yang dijual di pasar atau kiloan, harga cookiesnya Mama Ina emang agak mahal. Tapi sesuai kok dengan kualitas karena bahan-bahannya premium abis. Untuk mempercepat produksinya, Mama Ina juga menggunakan alat-alat canggih. Nah, ini kita dibantu sama ini bos. Sekarang sama mesin yang dulunya kita masih manual biasa. Nah, ini dibantu sama mesin supaya mempercepat. Nah, alhamdulillah kita sudah bisa membeli alatnya ini. Mesinnya ini seharga 200 sampai 300 jutaan lah. Modal buat beli mesin lumayan juga ya bos. Tapi demi mengembangkan usaha, why not? Ujung-ujungnya kan cuan lagi. Selain mesin pencetak kue, ada oven yang harganya nggak kalah mahal nih bos. Gak cuma untuk mempercepat produksi, penggunaan alat-alat modern juga meningkatkan kualitas produk cookies. Salah satu kelebihan oven ini adalah membuat cookies matang merata. Jadi nggak usah dibolak-balik, mesin ini bisa berputar secara otomatis. Karena keunikan aneka cookies miliknya, banyak juga brand besar yang akhirnya ngajakin kerjasama tuh. Dari bisnisnya ini, Mama Ina bisa keliling dunia. Nggak cuma buat traveling, tapi buat cari ilmu baru tentang dunia perkukisan. Di balik kesuksesan bisnis cookiesnya, ternyata dulu Mama Ina sempat gagal dan rugi hingga miliaran rupiah loh bos. Waduh, gimana ceritanya tuh Mama Ina? Awal mulanya dulu saya gagal dulu berbisnis jahe gajah, jahe merah. Dulu Mama Ina sempat berbisnis jahe dengan keluarganya. Gak nanggung-nanggung ia sempat menanam jahe gajah dan jahe merah di lahan seluas 13 hektar. Sebenarnya sih bisnis ini dulunya menguntungkan ya karena hasil jahenya buat diekspor ke Jepang. Sampai pada waktu panen raya ternyata salah satu negara tetangga yang lokasinya lebih dekat ke Jepang diam-diam menjual hasil jahenya juga ke sana. Alhasil jahe miliknya nggak bisa dijual deh. Mama Ina dan keluarganya harus menerima pil pahit rugi sampai miliaran rupiah. Sedih gara-gara gagal berbisnis boleh-boleh aja ya bos, tapi jangan kelamaan. Kayak Mama Ina nih, gagal bisnis jahe nggak ragu untuk memulai bisnis baru. Berbekal ilmu dari kakak dan orang tua, Mama Ina mencoba membuat cookies pertamanya. Awal-awal sih cuma ada 5 resep ya bos. Setelah berhasil membuat cookies, tinggal mikirin gimana cara menjualnya. Dulu belum punya dana, nggak punya dana untuk bikin kartu nama segala macam. Bikin aja kertas gitu, terus dikasih nama, nomor telepon juga, kemudian difotokopi, digunting-gunting.
Salah satu alasan enggan berbisnis biasanya sih karena nggak pinter jualan. Meski nggak jago jualan, ada triknya kok supaya jualan kita tetap laku. Kayak Mama Ina nih yang menerapkan sistem konsinyasi atau titip jual. Jadi semua produknya dititipkan untuk dijual oleh kerabat maupun keluarga. Ternyata cara ini berhasil tuh bos. Dari sini mulailah banyak pesanan. Tapi karena dulu sistemnya titip jual, jadi belum ada nama brand. Supaya dikenal oleh banyak orang, akhirnya tercetuslah brand sesuai nama Mama Ina. Akhirnya saya produknya pakailah nama Ina, nama sendiri gitu. Nah ini singkatannya juga dibikin singkatannya, I-nya inovatif kreatif, N-nya tuh nekat, modal nekat lah, harus nekat, A-nya tapi harus akurat. Tuh bos, yang namanya bisnis harus inovatif dan kreatif. Kalau cuma ikut-ikutan yang lagi tren atau musiman, ya belum tentu bisa tahan lama seperti bisnis Mama Ina. Seperti Mama Ina nih bos, bukan cuma sekedar membuat aneka kue supaya viral. Kualitas produk tetap terjaga sehingga pelanggan puas. Hasilnya nggak cuma cuan aja bos, Mama Ina juga mendapat beberapa penghargaan tingkat daerah dan nasional. Satu lagi nih kunci pengusaha sukses, Mama Ina selalu memperlakukan seluruh karyawan seperti keluarga sendiri. Dan uniknya nih bos, setiap karyawan punya gaji yang berbeda sesuai dengan kinerja dan prestasinya. Intinya nih bos, kalau kalian ikhlas dan bekerja dengan tulus, pasti hasilnya juga akan baik ya. Nah, buat kalian yang mau berbisnis, nih Mama Ina punya tips. Ya, yang terpenting ingat nama saya ya, Ina. Ingat selalu pada Allah, inovatif terus, kreatif, modalnya nekat, dan harus akurat dan beramal. Niat berusaha untuk ibadah. Ya. Yang terpenting adalah cuan bos. Udah ada ide belum bos? Buka puasa ntar mau makan apa? Nasi soto yang kuahnya segar atau stik daging sapi yang mewah? Soto sama stik sih kayak nggak nyambung gitu ya bos. Ternyata gabungan dua menu ini ternyata jadi ide cemerlang. Bukan buat buka puasa ya bos, tapi sebagai ide bisnis yang membawa cuan. Buat yang hobinya scrolling TikTok, pasti menu soto tangkar daging asa Babe Tito terus-terusan nongol di FYP deh. Soalnya konsep yang ditawarkan emang unik banget bos. Dagingnya dibakar dulu sebelum dicampur ke dalam kuah soto. Pantesan ya banyak yang penasaran dan jadiin konten. Kuy, kita kenalan dulu sama pemiliknya, Babe Tito. Halo bos, selamat datang di restoran saya. Saya Babe Tito, pemilik dari soto tangkar daging asap Babe Tito. Bisa dibilang bisnis yang didirikan Babe Tito ini masih baru sih bos, tapi suksesnya nggak kaleng-kaleng. Bayangin aja, dalam waktu 2,5 tahun Babe Tito bisa mendirikan 7 cabang usaha miliknya yang awalnya cuma bisnis rumahan online. Soto daging sih bukan barang baru ya bos, tapi kalau pakai acara dibakar segala, baru deh tuh bener-bener beda. Itu doang spesialnya, masih ada lagi bos, daging yang dipakai semuanya premium. Ada daging impor dan daging lokal, jenis dagingnya juga macem-macem bos. Wagyu, US slice, brisket, tenderloin, angus maupun ayam. Duh, ini mau makan soto apa makan steak sih? Ada aja ya bos idenya Babe Tito ini. Awal dari kesukaan saya sama soto tangkar itu sendiri, ya saya suka banget sama menu sate tangkarnya ini. Jadi saya kepikiran gimana supaya sate ini bisa masuk ke soto tangkar, tapi dengan jenis-jenis daging yang banyak. Pantes ya bos, konsepnya dibakar begitu, ternyata idenya dari sate toh. Menunya sih emang gak lazim ya bos. Pantesan aja kalau usaha soto tangkar awalnya gak didukung oleh orang tua bos Tito. Itu dulu ya bos, kalau bisnisnya udah maju dan berkembang begini, masa iya gak disupport sih? Background Babe Tito bukan chef atau jurusan kuliner bos, cuma pecinta kuliner dan suka masak sejak kecil. Meski awalnya gak dapat restu orang tua, bos Tito gas terus. Syukurnya ada sang istri yang mensupport keinginan Babe Tito untuk menekuni usaha ini. Mulainya juga nggak gampang bos, butuh setengah tahun buat Babe melewati masa trial error hingga akhirnya menemukan resep soto tangkarnya.
Setelah melihat ada peluang, Babe dan istri pelan-pelan mulai mengembangkan usaha ini sejak awal pandemi. Hingga memiliki 7 cabang seperti sekarang. Kalau kita memang sudah hasratnya di situ, ya nggak usah terlalu banyak pikirin omongan orang sih, jalanin aja. Nah gitu kan, kedepannya nggak ada yang tahu kalau nggak dicoba. Bos itu emang pinter cari peluang ya bos, nggak cuma soal ide produk tapi juga soal pemasaran. Anak-anak muda pengguna sosmed kan seneng tuh sama yang aneh-aneh. Menu unik yang diciptakan bos itu jadi incaran konten kreator yang akhirnya melambungkan nama kedai soto ini. Karena pakai bahan-bahan premium sampai ada yang bilang ini soto songong. Ada-ada aja ya bos. Oke bos, di sini saya mau kasih lihat cara masaknya yang spesial di soto tangkar daging asap Babe Tito. Dagingnya kita bakar dulu, oke bos? Ini bos, rahasia keunggulan soto Babe Tito dibanding soto lainnya. Dibakar pakai blowtorch selama 15-20 menit. Biarpun sama-sama soto tangkar, tapi diferensiasinya harus kuat. Apa sih yang membedakan soto ini sama yang lain gitu? 2, supaya keluar aromanya dari bakaran itu daging sendiri. Supaya pas dimasukin ke kuah, dia bawa aroma, bawa taste yang berbeda lagi dari yang soto-soto yang lainnya. Setelah daging masak, saatnya kita buat sotonya nih. Bahan-bahannya sih nggak beda jauh ya. Ada tomat, daun bawang, emping, bawang goreng, samin, dan bawang merah. First thing first, masukkan wisman, fungsinya agar kuah lebih nikmat. Kemudian masukkan tomat, daun bawang, bawang goreng, bawang merah, daging, dan emping. Lalu peras jeruk nipis dan terakhir jangan lupa racikan kuah soto Babe Tito. Kuahnya pakai susu loh bos, bukan pakai santan. Pantas saja sotonya laris manis. Selain menu soto yang jadi favorit di sini adalah paru goreng dan sapi guling wagyu. Jadi kan nggak semuanya kadang makan ke sini mau soto. Kadang dia suka yang berkuah, suka yang nggak pakai kuah juga. Kita ciptain menu baru yaitu sapi guling wagyu. The best and number one Indonesia, karena belum pernah ada kan sapi guling wagyu. Adanya kan kambing biasanya. Gitu. Harga per porsi di kedai Babe Tito ini sekitar 50-80 ribu rupiah. Cuan yang didapat dari usaha soto tangkar mencapai puluhan juta per bulan bos. Duh, jualan soto aja kali ya biar ikut kecipratan cuan. Dalam sebulan, satu kedai bisa menghabiskan 1,5 sampai 2 ton daging. Kalau harga daging naik jelang lebaran kayak gini, nggak ngaruh bos. Soalnya Babe Tito sudah menyiasati dengan membuat margin harga tertinggi. Oke bos, sudah lihat kan bagaimana saya menjalankan bisnis saya? Bagi para pemula yang mulai bisnisnya, jangan pernah ragu. Yang penting, cuan bos. Udara sejuk khas pegunungan, gemercik air sungai yang menenangkan, dan pemandangan alam yang indah. Pas banget ya bos buat kita refresh sejenak dari hingar-bingar perkotaan. Kalau kata anak Jaksel sih cocok buat healing gitu deh. Selama pandemi, liburan gak jauh-jauh dari tempat tinggal kan lagi tren ya bos. Istilahnya sih staycation. Bisnis penginapan jadi salah satu usaha yang menjanjikan nih. Apalagi diperkirakan bisnis yang berkaitan dengan traveling bakal makin melonjak saat pandemi udah selesai nanti. Wah, boleh siap-siap dari sekarang nih bos. Gak harus buka hotel yang modalnya besar. Camping ground dengan berbagai fasilitas seru juga banyak peminatnya kok. Halo bos, kita lagi di ada Camping Ground Pinastilu Pangalengan. Tempat camping ini berbeda dengan yang lainnya. Ini saya sebut sebagai tempat camping yang cantik, gaul, dan kekinian. Bener banget tuh bos, berbeda dengan camping ground lainnya.
Camping di tempat kayak gini pas banget untuk keluarga atau anak-anak muda yang sibuk dan nggak punya banyak waktu buat persiapan camping. Secara biasanya camping kan agak ribet ya bos. Camping ground di Pengalengan ini praktis banget, lokasinya juga nggak jauh dari parkiran. Cukup jalan menyusuri hutan pinus selama kurang lebih 10 menit udah bisa ngecamp cantik tepat di pinggir sungai. Harga paketannya juga sangat terjangkau bos, Rp650.000 untuk weekday dan Rp850.000 untuk weekend. Selain tenda berkapasitas 4-6 orang, lengkap dengan peralatan tidurnya. Ada fasilitas sarapan, alat masak, dan api unggun buat menghangatkan badan. Kalau mau paket barbeque atau nasi liwet, tinggal pesan langsung ke pengelola dengan biaya tambahan. Tapi kalau mau bawa sendiri juga boleh kok. Nggak heran bos, semua tenda di camping ground ini setiap hari selalu full. Pengunjung yang ngecamp juga bisa langsung berinteraksi langsung tuh dengan para tamu yang sedang rafting. Seru banget kan bos? Bisnis camping ground di pinggir sungai kayak gini perlu merhatiin banget faktor keamanan. Namanya juga sungai alami ya bos, kalau hujan deras kan serem. Halo bos, gini bos, ini walaupun ngecamp di pinggir sungai, tapi insya Allah aman. Karena kenapa? Karena aliran air ini spesial banget bos. Jadi ini diatur di pintunya di Situ Cilenca. Itu dibangun oleh Belanda tahun 1924. Untuk apa? Ini airnya untuk pembangkit listrik tenaga air di sana di bawah. Gimana bos? Tadi udah paham dong kenapa aliran sungai ini sejak dulu sudah dipakai untuk rafting. Karena aliran airnya sudah diatur sedemikian rupa dari pintu air Situ Cilenca. Musim kemarau atau musim hujan, debit air di sini tetap aman digunakan untuk rafting atau kegiatan lainnya ya. Lokasi camping ground ini berada di lahan perhutani. Pengelola camp adalah wajib mematuhi peraturan, yaitu tidak mengubah alam yang sudah ada. Tidak ada penebangan pohon dan tidak ada bangunan permanen. Karena berada di lahan perhutani, jadi pengelola cukup bayar sewa lahan aja bos. Pastinya lebih murah daripada harus beli lahan kan? Selain biaya sewa, modal utama camping ground ya jelas tenda dan membangun berbagai fasilitasnya bos. Untuk harga tendanya kurang lebih 1,8 juta rupiah per piece. Kalau dikalikan 18 tenda, kurang lebih modal untuk membeli tendanya ada di angka 32 jutaan. Ditambah dengan dekorasi tempat dan lain-lain, kemungkinan habis 100 juta lah bos. Nah, kalau soal percuanan, kita kalikan aja 18 tenda dengan harga terendah di Rp650.000. Omset harian 11,7 juta rupiah udah pasti di tangan. Kalau dikalikan sebulan, ya kurang lebih ratusan juta masuk ke tabungan. Gak heran kalau bisnis camping ground ini merupakan salah satu bisnis yang cepat balik modal dan menguntungkan. Cuan, cuan, cuan! Pak Bambang basicnya adalah seorang arsitek dan dosen di salah satu universitas negeri teknik di Bandung. Bikin desain camping ground sih ibaratnya tinggal merem aja. Nah kalau kita karang induk perhutani ya kita nginduknya ke perhutani gitu. Jadi intinya karena ini lahannya lahan perhutani, kita tuh hanya diberi hak atau diberi kewenangan untuk boleh kelola dalam jumlah luas tertentu dengan aturan-aturan yang mengikuti mereka. Setelah berhasil membuat camping ground, awalnya Pak Bambang hanya mengajak teman dan keluarga untuk menikmati alam. Karena banyak yang posting melalui social media, camping ground milik Pak Bambang ini akhirnya booming. Yang awalnya cuma memiliki 9 tenda, akhirnya menjadi 18 tenda. Kedepannya akan ditambah lagi karena permintaannya yang terus meningkat. Pak Bambang juga bekerja sama dengan para vendor wisata lainnya seperti rafting, outbound, paintball, dan masih banyak lagi. Biar fasilitas makin banyak dan pengunjung makin puas main di alam. Semakin banyak wisatawan, toh peluang mendapatkan cuan jadi terbuka lebar ya. Kesuksesan Pak Bambang membuat camping ground ternyata langsung ditangkap oleh para pebisnis lainnya tuh. Saat ini udah ada belasan camping ground serupa yang berada di sepanjang aliran sungai yang sama. Tapi Pak Bambang gak ambil pusing tuh bos, toh rezeki kan udah ada yang ngatur ya. Mending terus berinovasi dan berpikir ke depannya mau buat apa lagi. Nextnya sih Pak Bambang akan nambah tenda dan resto bambu tuh bos. Pastinya ditunggu deh gebrakan apa lagi yang akan dibuat oleh Pak Bambang dan istri.
Nah bos, udah lihat kan gimana bisnis Pinestilo? Kami sekarang akan kasih tips bagaimana bisnis wisata alam ala Pinestilo. Ya, yang pertama kita harus baca potensinya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, setelah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan di situ dengan yang paling kreatif yang bisa lakukan. Gak usah banyak-banyak, kita sedikit aja pun yang penting membuat dia lebih cantik begitu tuh. Dan jangan lupa target marketnya harus lebih luas di mana anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kakek nenek bisa datang ke situ. Oke, dan yang terpenting cuan, bos. Guys, jangan lupa berarti nonton Superbike cuman di Trans 7. Hari Sabtu, Race 1 dan hari Minggu Race 2 dengan saya Matteo.